Juan Kirimakatei kelas 10 OTKP. Macam-macam pronoun bahasa Inggris. Mempelajari dan menguasai materi pronoun merupakan salah satu hal penting dalam penguasaan bahasa Inggris. Ada cukup banyak jenis pronoun yang perlu untuk kalian pahami secara mendalam. Namun sebelum membicarakan tentang macam-macam pronoun dalam bahasa Inggris, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian pronoun. Pengertian pronoun bahasa Inggris. Pronoun jika diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ganti. Kata ganti atau pronoun ini merupakan kata yang fungsinya untuk menggantikan suatu benda atau noun atau frasa kata benda atau noun phrase. Mengapa kata ganti perlu digunakan? Karena dengan menggunakan kata ganti, kalimat yang kita tuliskan atau ucapkan tidak akan terdengar monoton atau berulang-ulang. Karena tujuan utama penggunaan pronoun dalam bahasa Inggris tidak lain adalah untuk menghindari adanya pengulangan noun dan noun phrase yang sama dalam satu atau beberapa kalimat. Macam-macam pronoun bahasa Inggris. Yang pertama, reflexive pronoun bahasa Inggris. Reflexive pronoun merupakan jenis pronoun yang gunanya adalah untuk menunjukkan suatu kegiatan atau action yang dilakukan oleh subjek itu sendiri. Dengan menggunakan reflexive pronoun, suatu kalimat atau ucapan akan terkesan memberikan penekanan pada subjek atau objek itu sendiri. Ciri-ciri dari reflexive pronoun adalah adanya akhiran self untuk bentuk tunggal, myself, himself, herself, itself, dan juga akhiran selves untuk bentuk jamak, themselves, ourselves. Contoh kalimat, if both myself and you could, they asked themselves where they had gone wrong. Possessive pronoun. Possess dalam bahasa Inggris berarti memiliki. Jadi possessive pronoun secara bahasa artinya adalah kata ganti milik. Secara istilah, possessive pronoun dapat diartikan sebagai kata ganti yang tujuannya menunjukkan kepemilikan sesuatu oleh seseorang atau suatu kelompok. Possessive pronoun itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu dependent pronoun dan juga independent pronoun. Jika dependent pronoun diletakkan sebelum noun atau kata benda, maka independent pronoun biasanya diletakkan setelah verb atau kata kerja. Yang termasuk ke dalam dependent pronoun antara lain my, your, her, his, our, their, and its. Sedangkan yang termasuk independent pronoun adalah mine, yours, hers, his, ours, their, and its. Contoh kalimat, my father is a policeman. I like your dress. Where did you get it? This book is mine. My brother is younger than yours. Kalimat C dan D merupakan contoh kalimat yang menggunakan dependent possessive pronoun. Sedangkan kalimat E dan F menggunakan independent possessive pronoun. Yang ketiga, personal pronoun. Person jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah orang. Jadi personal pronoun dapat kita artikan sebagai kata ganti orang. Fungsi dari pronoun jenis ini tentu saja untuk menggantikan subjek atau objek yang berupa orang atau terkadang juga bisa berupa benda. Untuk menggantikan subjek personal pronoun yang digunakan adalah I, you, he, she, we, they, dan it. Sedangkan untuk menggantikan objek personal pronoun tersebut berubah menjadi me, you, him, her, us, them, dan it. Contoh kalimat, don't ask Andrew, he won't know. Where are my glasses?
They were on the table just now. What's Terry up to? I haven't seen him for ages. I've lost my keys. I can't find them anywhere. Pada kalimat G dan H, personal pronoun yang digunakan bertindak sebagai subjek, yaitu he untuk menggantikan Andrew dan they untuk menggantikan my glasses. Sedangkan pada kalimat I dan J, personal pronoun yang digunakan bertindak sebagai objek, him, untuk menggantikan objek yaitu Terry dan subjek I. Dan juga them untuk menggantikan objek he dan subjek I. Keempat, interrogative pronoun. Interrogative pronoun merupakan kata ganti yang menanyakan suatu subjek atau objek. Contoh dari interrogative pronoun ini adalah what, why, who, which, whom, whose. Contoh kalimat, what did you buy? Which is mine? The smaller one. Who did this? Yang kelima, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah jenis kata ganti yang berfungsi untuk menunjuk pada sesuatu yang sedang dibicarakan. Untuk menunjuk sesuatu yang sedekat, maka kalian bisa menggunakan kata this dan this. Sedangkan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, kalian bisa menggunakan kata that dan those. Contoh kalimat, this is the book I want. These books are too heavy for me to carry. That building is my school. Those guys are my neighbors. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun biasanya digunakan untuk merujuk kepada suatu subjek, objek, atau keterangan yang tidak menentu. Misalnya somebody, something, someone, everyone, dan lain sebagainya. Contoh kalimat, we'll need a software engineer or someone. There's something sharp in my shoe. Yang ketujuh, relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan noun atau noun pairs pada klausa penjelas. Yang termasuk relative pronoun adalah who, which, whom, whose, dan juga that. Contoh kalimat, the man whose car is stolen is my uncle. I like the book which you lent me last week. Terima kasih, saya Johan Kerry, salam sehat.